Mana pada malam hari ini, Allah, saya sendiri yang akan merespon, memberikan jawaban atau membacakan cerita dari teman-teman semua. Udah cukup banyak cerita yang masuk, tapi entah kenapa yang hadir hanya sedikit, but it's okay, tidak ada masalah. Kita akan tetap bahas, kita tetap jawab ya dengan sebagaimana mestinya. Mudah-mudahan kebaikan dan niat baik kita selalu mendapatkan ridho dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman semua, boleh kalau misalkan di sini ada selain Mbak Sekar ada 4 orang. Kalau mau menuliskan ceritanya boleh dituliskan di link yang sudah dikirimkan di grup. Silakan join di situ, silakan tulis di situ. Nanti insya Allah akan saya baca dan akan saya jawab. Mungkin kepada Mbak Sekar juga boleh woro-woro lagi di grup ya. Barangkali ada yang kelupaan dan lain sebagainya, boleh diajak untuk join lagi. Gitu. Jangan lupa juga untuk yang di Telegram, diajak juga teman-teman semua. Baik, teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin saat ini kita langsung mulai saja berkaitan dengan agenda kita pada malam hari ini. Bismillah, kita akan coba membacakan satu persatu. Mungkin agak sedikit berbeda ketika Kakak dan juga Kak Praka ya. Yang dimana Hyung Praka tuh biasanya dia share PowerPoint gitu ya. Akan tetapi kalau sama Kabi nggak, kita coba baca pelan-pelan. Kemudian setelah itu insya Allah kakak respon dan teman-teman bisa simak. Tapi sebelum kakak lanjutkan, apakah suara kakak terdengar dengan jelas? Boleh beri respon terlebih dahulu. Kalau jelas, boleh katakan jelas. Kalau belum, boleh katakan kak belum jelas begitu. Silakan. Jelas. Baik, bismillah. Kita mulai dari tulisan pertama. Di dalam tulisan itu ditulis, Assalamualaikum, izin bertanya kepada Kak Bizar. Misalnya, kita memberikan kritik atau saran untuk kebaikan kepada orang, kemudian orang tersebut tersinggung, apakah kita berdosa? Baik, teman-teman semua, ketika kita menasehati orang lain atau memberikan kritikan serta masukan, pasti orang tersebut akan tersinggung, akan merasa dirinya kurang baik dan seterusnya. Akan tetapi justru nasihat kamu itu benar, nasihat kamu itu bisa jadi sesuai dengan fakta ketika orang itu tersinggung. Kalau kamu nasihatin seseorang, tapi orang itu belum tersinggung, belum merasa dirinya salah, berarti nasihat kamu belum sampai kepada dirinya. Kritik kamu belum sampai kepada orang tersebut. Akan tetapi ketika kamu mengkritik seseorang, ya, kemudian orang itu tersinggung, which is good guys, itu bagus. Artinya, nasihat kamu atau kritik kamu itu bisa sampai ke hatinya, ke pikirannya, ya, sehingga orang itu bisa tersinggung. Justru salah kalau kamu dakwah, nasihati seseorang atau mengkritik seseorang, tapi gak tersinggung. Bisa jadi, ya, nasihat kamu itu belum ngena. Tapi kalau menasihati seseorang dia tersinggung, justru itu menjadi indikasi bahwasanya kritik kamu, nasihat kamu itu sampai ke hatinya. Nah, yang menjadi titik poinnya ya atau poin pentingnya adalah seperti apa cara kamu menasehati. Seperti apa cara kamu mengkritik. Ketika kamu mengkritik dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, dengan cara yang sesuai, kemudian dia tersinggung, maka itu nggak lagi menjadi tanggung jawab kamu. Begitu. Jadi gini contohnya teman-teman. Bagaimana sih kan cara mengkritik yang benar? Pertama, ya teman-teman bisa catat, fokuslah kepada inti permasalahannya. Oke, sebelum ke situ kakak coba mulai dari dasar pertama. Niatkan dulu teman-teman, mengkritik atau menasehati itu memang benar-benar teman-teman tuh niatnya lurus karena Allah. Aku misalkan menasehati Mbak Esti ya, bukan karena aku benci dengan Mbak Esti. Jangan sampai ketika kita menasehati itu tuh ada rasa kebencian. Bukan rasa kasih sayang, bukan rahmah, bukan rahmat, tapi benci. Benci dengan apa? Benci dengan Mbak Estinya misalkan. Jangan. Kalau kita hendak mengkritik seseorang, luruskan niat dulu benar-benar ingin menasehati atas dasar cinta, atas dasar kasih sayang, atas dasar peduli. Sehingga kamu bisa fokus. Fokus kemana? Fokus kepada masalahnya. Ini yang kedua. Luruskan niat
bener-bener karena Allah, karena cinta, karena sayang, karena peduli. Yang kedua, kalau kamu hendak mengkritik seseorang, fokuslah kepada inti permasalahannya. Objektiflah kepada masalah intinya, bukan kepada personalnya. Apabila kamu melihat seseorang itu salah, fokus kepada kesalahan itu. Nggak perlu kamu sampai misalkan mencari-cari kesalahan lainnya atau membawa-bawa masalah pribadi, itu nggak perlu. Kalau misalnya kamu lihat orang itu pacaran, fokus kepada inti masalahnya. Contohnya begini, ada teman kita yang pacaran, fokus nasihati nggak boleh pacaran ya, dalilnya apa, dan seterusnya ke situ. Nggak perlu bawa-bawa masalah personal. Contoh, misalnya begini, kamu nih ya orang nggak punya, misalkan begitu. Kamu nih ya udah ditolong, bla bla. Nah itu nggak perlu kayak gitu nasihatin. Fokus kepada inti permasalahannya, objektif kepada masalahnya. Kalau teman-teman lihat konten-konten Kak Abizar, baik yang di story ataupun di feed, itu kakak nggak pernah menyerang secara personal, nggak pernah bawa-bawa masalah pribadinya, latar belakangnya, atau bagaimana kondisi keluarga, nggak pernah. Fokus kepada masalah. Kalau masalah misalkan pacaran, ya fokus ke pacarannya. Masalah kepada aurat, fokus ke aurat. Masalah pada rasa malu, fokus kepada rasa malunya. Nggak perlu untuk sampai kepada titik pribadi gitu ya, di luar daripada konteks yang salah tadi. Ya, jadi pertama luruskan niat, yang kedua itu fokus objektif kepada masalah. Kemudian yang ketiga, gunakan bahasa yang baik dan benar. Bahasa yang baik dan benar itu seperti apa? Bahasa yang tidak dilembut-lembutkan sampai menutupi fakta yang sebenarnya, dan juga bukan bahasa yang sengaja kasar. Jadi di tengah-tengah, paham ya? Teman-teman terlalu lembut itu terkadang juga bisa jadi kurang tepat. Kenapa? Karena teman-teman, terkadang ketika kita menasihati seseorang dengan kalimat yang terlalu lembut gitu ya, inti nasihatnya itu jadi nggak kelihatan. Inti dari masalah yang ingin teman-teman kritisi itu jadi nggak kelihatan karena dibungkus dengan begitu lembutnya, jadi orang nggak tahu ini salahnya di mana, ini ada apa dan lain sebagainya. Ya, jadi lembut, cuman jangan terlalu lembut. Tegas, tapi jangan sampai ke kasar. Gitu ya. Jadi tengah-tengah, dilihat kata-katanya. Nah, sehingga ketika nanti dia tersinggung, itu bukan tersinggung karena kata-kata yang kalian ucapkan. Bukan tersinggung karena cara kalian, tapi tersinggung karena inti dari apa yang kalian kritisi. Oke? Ada salah satu nasihat dari guru saya. Begini, kalau kita dakwah, teman-teman semua, kalau kita dakwah, kemudian yang kita dakwahi itu menyalahkan pribadi yang menyampaikan dakwah dengan cara yang dia dakwah, caranya salah, terus yang didakwahi itu mencari pembenaran, kayak misalkan, kamu nih cara dakwahin kok begitu bla bla. Nah itu kalau kata guru saya gitu ya, itu berarti dakwah kita salah. Tapi kalau misalkan kita dakwah, kemudian yang tidak disukai oleh objek dakwahnya itu adalah inti dari poin itu, dari poin yang kita dakwahkan, maka dakwah kamu berhasil. Gitu. Nah, jadi ada beberapa tahapan: niat, fokus ke inti masalah, bahasanya harus menggunakan bahasa yang tepat. Yang keempat adalah yang terakhir ya teman-teman, itu harus disesuaikan dengan karakter dari orang-orang yang kita dakwahi. Itu seperti apa? Maka kalau dalam dakwah itu perlu namanya observasi. Ya, observasi gimana orangnya dan lain sebagainya. Biasanya kalau kita dakwah dengan teman-teman kita, keluarga kita, saudara-saudara kita nggak perlu lagi observasi. Kenapa? Karena kita sudah tahu bagaimana latar belakang mereka, karakternya, dan seterusnya. Sehingga nggak perlu kita observasi. Tapi penting ketika kita ingin dakwah, baik secara personal atau secara komunitas atau kelompok gitu ya, itu perlu yang namanya observasi untuk kita bisa menentukan ini, orangnya tuh karakternya begini, orangnya sukanya ini, nggak sukanya ini, sehingga teman-teman tuh bakal bisa mencari solusi yang tepat untuk orang tersebut gitu. Karena setiap orang itu memiliki pribadi yang beda-beda, dan setiap orang itu biasanya memiliki cara penerimaan yang beda-beda. Kalau secara personal, saran kakak observasi dulu supaya kalian tuh bisa menentukan langkah yang tepat untuk bagaimana cara menasihati itu. Nah, itu setidaknya ada 4 poin bagaimana caranya menasihati seseorang dengan baik dan benar. Luruskan niat, fokus ke objek masalahnya. Kemudian yang ketiga adalah gunakan tata bahasa yang baik, gak terlalu tegas hingga ke kasar, gak juga terlalu lembut.
karena terlalu lembut bisa menutupi fakta yang sebenarnya, terlalu kasar itu bisa menyinggung hati daripada orang yang kita nasihati. Dan yang keempat adalah sesuaikan dakwah itu, bahasa kamu, cara kamu dakwah sesuai dengan objek yang ingin kamu dakwahi, baik secara kelompok ataupun secara individu. Gitu ya. Ada 4 tahapan itu. Oke, satu telah kita bahas. Kemudian yang kedua, capek banget ya hidup di tengah orang-orang menormalisasi hal yang dilarang sama agama. Semuanya harus ikut kata orang. Gak dengerin orang dibilang sombong, gak butuh orang, nanti matinya ngubur sendiri. Capek banget beneran. Terutama pacaran, kalau ada orang yang gak pacaran tuh kayak disangka orang gila, orang aneh. Padahal kan gak boleh. Ayolah, harus tahu loh kalian-kalian tuh pacaran tuh haram. Please lah, ayolah jangan semuanya harus sesuai standar dunia. Ya Allah, kita hidup tuh buat ibadah persiapan menuju akhirat. Bukan cuma sekedar hura-hura di dunia yang fana ini. Yap, memang ujian setiap orang itu beda-beda. Apalagi ujian hijrah setiap orang pasti memiliki kisah dan perjalanannya masing-masing. Saya memiliki ujiannya sendiri. Mbak Sekar memiliki ujiannya sendiri. Mbak Denisa juga pasti memiliki ujiannya sendiri dalam hijrah dan memperbaiki diri. Ada yang diuji dengan keluarganya yang gak mendukung, ada yang diuji dengan ekonominya, ada yang diuji dengan lingkungannya, ada yang diuji juga dengan dirinya sendiri, gitu. Ada diuji juga dengan kesulitannya menuntut ilmu dan lain sebagainya. Tapi ketika kita bisa bersabar di tengah ujian itu, ketika kita bisa survive ya di tengah ujian itu dengan rasa sabar dan ridho terhadap apa yang telah Allah takdirkan kepada diri kita, maka insya Allah setiap kesabaran kita, kesulitan kita, ikhtiar kita, semuanya nanti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pahala serta pengampunan dosa-dosa. Ya, jadi nggak usah khawatir, tetap survive, tetap bertahan, sabar, ridho ya, dan lakukan yang terbaik. Insya Allah nanti akan ada saatnya kita bisa sampai kepada titik di mana kita bersyukur bisa melewati itu semua dan bisa memberikan dampak yang lebih baik kepada diri kita berupa kekuatan yang lebih. Jadi kalau kita diuji teman-teman sebenarnya adalah cara Allah untuk membuat kita lebih kuat. Kalau kita analogikan ya, kalau pengen sehat, ya kalau pengen badan kita sehat, badan kita kuat, ya olahraga. Dan olahraga tentu gak bisa sambil rebahan gitu ya. Olahraga pasti harus lari gitu ya misalkan. Atau ya stretching. Itu melelahkan. Tapi dengan kelelahnya kamu itu bisa membuat kamu kuat. Nah sama hal-hal kayak gini. Jadi sabar, doakan orang-orang yang di sekitar kita, keluarga kita, atau siapapun itu. Supaya mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Selanjutnya, yang ketiga. Ini cukup panjang. Akan coba bacakan pelan-pelan ya. Bismillah. Assalamualaikum Kak, mau numpang cerita sekaligus nanya. Jadi, aku di tempat kerja sering banget yang namanya dititipin kerjaan sama temen. Sebut aja temenku namanya si A. Maksudnya dititipin tuh bukan untuk bantu dikerjain, lebih kayak tolong dilihatin ya atau dijagain ya kerjanya. Kedengarannya nggak susah kan? Nah, tapi ini mungkin bukan cuman aku yang kalau udah fokus sama sesuatu jadi nggak peduli sama sekitar. Satu hari teman aku ini seperti biasa nitip kerjaan karena ada keperluan. Sedangkan aku sendiri juga lagi fokus sama kerjaanku. Di sini aku tidak mengiyakan tapi juga tidak menolak. Jadi setelah dia pergi udah kayak kerjanya ditinggalin begitu aja. Seandainya aku mengiyakan mungkin itu akan menjadi amanah yang harus aku jaga dong. Dan seandainya aku menolak dia bisa aja minta tolong sama temen lain yang bisa. Nah karena kerjaannya udah ditinggal begitu saja. Suatu ketika ada temen lain panggil aja si B. Oke, jadi ada temennya itu namanya si A dan si B. Dia itu nggak tahu kalau ada kerjaan si A sama dia. Kayak nggak tahu diapain, pokoknya kerjaan si A jadi berantakan lagi begitu. Di sini aku merasa bersalah tapi nggak mau disalahin. Aku merasa bersalahnya karena walaupun aku lagi fokus, tapi aku masih denger waktu diminta tolong. Harusnya kan aku bisa aja kasih kode kayak ngangguk atau menggeleng tanpa membuat fokus aku buyar. Ini teman-teman yang nggak bisa multitasking ya, saudara. Oke. Wait. Oke.
Sedangkan aku nggak mau disalahinya karena si A ini udah main pergi aja tanpa menunggu respon dari orang yang dimintai tolong. Jadi menurut kakak bagaimana? Aku salah nggak? Ini antara bertanya tuh mencari pembelaan itu. Nggak bercanda. Jadi gini, teman-teman semua, adab ketika kita meminta tolong adalah harus ada akad di situ. Akadnya begini misalkan. Jadi kalau kalau aku nih minta tolong sama Mbak Sekar, Mbak tolong buatkan ini begini. Nah, kalau Mbak Sekar itu belum mengiyakan atau belum juga memberikan kepastian iya atau tidak, maka tugas saya sebagai orang yang meminta tolong itu memastikan lagi iya atau tidak. Sehingga ketika Mbak Sekar mengiyakan berarti menjadi tanggung jawab Mbak Sekar. Tapi kalau tidak, saya bisa mencari alternatif lain begitu. Nah, tapi kalau misalkan belum ada kepastian alias tanda kutip digantung begitu ya, maka hal seperti ini jangan dilakukan lagi. Nah, karena kalau ada kejadian seperti ini siapa yang mau disalahkan? Keduanya sama-sama tidak mau disalahkan. Yang memberi ini juga tidak mau disalahkan, yang diberi amanah juga nggak mau disalahkan karena memang dia tidak ada mengkonfirmasi iya atau tidak. Maka penting sekali untuk memberikan kepastian di awal, baik yang memberi ataupun yang menerima. Kalaupun ya yang memberi yang menerima itu merasa mau, ya katakan iya. Kalaupun tidak, katakan tidak. Gitu ya. Jadi duanya harus sama-sama saling mengingatkan. Nah, kalau kasusnya udah seperti ini ya bagaimana? Kasus udah seperti ini, kalau kalian udah merasa sama-sama salah di sini, maka yang harus kalian lakukan adalah oke, jangan fokus kepada masalahnya, tapi fokus gimana caranya mencari solusi agar kerjaan itu tuh bisa kembali bagus lagi. Gitu ya. Misalkan si A kemudian sama sama kamu itu, A dengan kamu minta maaf, terus kamu juga jelasin lain kali, nunggu konfirmasi atau tidak, pokoknya minta maaf dulu. Mau bagaimanapun, si A juga udah mempercayakan ke kamu, meski kamu tidak mengiyakan, tapi kamu tidak memberikan konfirmasi juga, salahnya di situ kan ya. Nah, maka dari itu kamu minta maaf juga, dan bilang sama si A, aku minta maaf, tapi lain kali kalau nitip tuh nunggu konfirmasi dulu iya atau tidak, begitu ya. Nah, setelah itu fokus kepada penyelesaian masalahnya. Oke, next bagaimana? Kerjain bareng-bareng kah? Atau seperti apa? Sampai ada solusi yang tepat. Karena teman-teman, kalau kita terus-terusan gini ya, ini skill dalam problem solving. Kakak kasih tahu. Kalau teman-teman ada masalah yang seperti ini, jangan mencari siapa yang salah. Jangan dulu mencari siapa yang salah. Karena kalau mau mencari siapa yang salah, semuanya salah. Kalau mau mencari siapa yang benar, insya Allah semuanya benar. Maka fokus aja pada solusinya. Jangan gontok-gontokan. Nah, sering kali nih kebanyakan adalah ketika kita ya itu menghadapi masalah yang seperti ini bukannya kita fokus kepada masalahnya, tapi kita fokus kepada apa? Fokus kepada siapa yang salah nih. Siapa yang salah? Siapa yang salah? Kamu yang salah ya, kamu udah begini dan begitu ya. Kan gitu ya. Seringkali kayak gitu kan? Kamu tuh udah udah dititipin begini, tapi nggak amanah dan seterusnya. Jadi ketika kita menghadapi hal seperti ini teman-teman, jangan fokus kepada mencari siapa yang salah, tapi fokus kepada bagaimana ini solusinya dalam hal apapun. Jadi dinginkan kepala, harus sama-sama mengalah, cari solusi. Kalau mau cari siapa yang salah, nggak akan ketemu sampai akhir, kecuali kamu bakal habisin tenaga, amarah, dan mungkin bisa sampai ke polisi dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu ya jangan fokus kepada mencari siapa yang salah, fokus kepada bagaimana ini penyelesaian masalahnya. Itu kan adem. Nah, ini kalau teman-teman ngeliat orang yang ada masalah terus gontok-gontokan, itu hanya fokus kepada siapa yang salah, kamu yang salah ya. Menjadi budak dari egonya masing-masing. Apa salahnya kalau misalnya memang mengakui salah? Cari solusinya, selesai dengan kepala dingin. Dan itu harus teman-teman pelajari sekali itu. Itu penting untuk problem solving. Oke? Jadi itu, solusinya adalah diobrolin baik-baik, cari solusinya. Bagaimana supaya kerjaan itu bisa kembali lagi? Apakah harus dikerjakan sama-sama? Atau bagaimana? Cari solusinya. Jangan mencari siapa yang salah. Kalau salah, dua-duanya salah. Karena yang satu tidak mengkonfirmasi iya atau tidak, dan yang menitipkan juga tidak punya adab. Belum mengiyakan, belum mengkonfirmasi, tapi udah ditinggal. Jadi dua-duanya salah kalau mau disalah-salahkan.
Jadi jangan fokus mencari masalah, jangan fokus mencari siapa yang salah, tapi fokus kepada penyelesaian masalahnya saja. Oke? Oke, ada cerita lagi. Bismillah. Halo semuanya, sedikit cerita, dengerin sampai selesai ya. Dulu pernah lihat kakak tingkat ya dipanggil maju ke depan karena jadi 10 terbaik, terus ngebatin mau juga jadi kayak gitu. Alhamdulillahnya Allah kabulin, Masya Allah. Terus pernah ngebatin pengen buah duren, bapak pos ke atas ngasih duren. Pernah juga lagi ngidam banget pisang, sorenya penelitian ke rumah lansia, ibunya ngantongin buah pisang buat dibawa pulang katanya. Terus pernah ada pelatihan yang ada gift kalau kita jadi 3 peserta terbaik. Di hati bilang enak ya kalau jadi 3 peserta terbaik, dan alhamdulillah benar-benar Allah jadikan peserta terbaik pertama. Dan masih banyak lagi lainnya, tetapi ada satu masa aku berdoa sama Allah. Bunyinya, ya Allah, kalau itu baik tolong segerakan ya Allah. Dan ternyata lama banget gak terkabul-kabul. Sampai aku ngebatin, ya Allah, yang ini kok lama banget ya? Apakah engkau sudah tidak sayang denganku ya Allah? Apakah memang aku tidak pantas mendapat kasih sayang dari siapapun? Akhirnya apa? Allah kabulin gak doaku guys? Allah kabulin. Dan ternyata memang itu tidak baik untukku guys. Sebuah lingkungan dan kebanyakan orangnya yang bisa dibilang toksik karena tuh bukan menguji mental aja tapi membuat ibadah jadi berkurang. Dari situ aku mulai paham bahwa benar berdoa itu meminta bukan memaksa. Dan Allah bakal kasih yang terbaik untuk hambanya tepat pada waktunya. Dan untuk kali ini ya Allah, sebagaimana engkau mengizinkan aku untuk bermimpi, maka tolong izinkan pula aku untuk menggapainya. Bukan untukku ya Allah, tetapi untuk senyum kecil orang tua yang selalu memperjuangkan dan orang di sekitar yang membutuhkan pertolonganmu. Amin. Tolong aminkan guys. Ingat ya, kalau berdoa jangan kayak aku egois. Betul? Kakak sering bilang ke teman-teman semua, doa itu udah pasrah aja ke Allah. Teman-teman meminta jodoh, minta yang terbaik menurut Allah. Teman-teman meminta pun diserahkan ke Allah. Allah lebih tahu mana yang tepat buat diri kita. Allah lebih tahu waktu yang tepat kapan mengabulkan doa-doa kita. Dan Allah lebih tahu loh tentang apa yang kita butuhkan. So, kalian berdoa boleh, tapi jangan maksa. Jangan maksa, tetap yakinkan kepada Allah. Pun sama dalam perihal jodoh ini yang sering ditanyakan. Kau boleh nggak kalau jodoh nyebut namanya dalam doa? Ya sebenarnya boleh-boleh saja. Tapi kalau saran dari kakak, jangan hanya menyebut namanya saja. Tapi juga ya Allah, misalkan nih, aku kayaknya tertarik sama si A gitu ya. Ini baik dan seterusnya. Udah doa meminta si A, ujung-ujungnya harus apa? Tapi ya Allah, aku serahkan kembali kepadamu. Aku titipkan lagi perasaan ini kepadamu. Apabila dia yang terbaik buat aku, tolong mudahkan. Apabila dia tidak terbaik buat aku, tolong jauhkan. Dan buat aku ridho serta ikhlas dalam menerima setiap ketetapan dan takdir darimu. Ya selesai, serahkan ke Allah. Jadi jangan maksa. Ya kalau maksa, itu berarti kita seakan-akan itu kayak lebih tahu dari Allah. Padahal manusia itu sifatnya lemah. Tidak lebih tahu sedikit pun dari apa yang Allah ketahui. Pasrahin saja ke Allah. Kalau doa itu pasrah, meminta yang terbaik. Nanti biar Allah yang ngurus, biar Allah yang ngatur. Kapan itu dikabulkan dan atau diganti dengan hal yang lebih baik apa yang Allah telah tetapkan. So, dalam doa harus sabar, jangan buru-buru dan jangan maksa. Yakin aja bahwasanya Allah pasti akan memberikan yang terbaik untuk hidup kita. Gitu. Next, selanjutnya. Assalamualaikum, mohon sarannya ya kak. Aku adalah anak bungsu dari keluargaku. Dan aku punya kakak yang selalu membuat mama aku kepikiran masalah ekonomi keluarganya. Padahal kan itu bukan tanggung jawab orang tuaku lagi. Nah, mama aku ini kalau kepikiran dan pening dengan kakakku, aku suka jadi pelampiasannya. Aku sering diocehin tanpa sebab, padahal aku tidak melakukan kesalahan. Aku selalu serba salah. Kadang aku cuma bisa nangis kak, gak mungkin untuk aku melawan. Tapi aku capek kak di situasi yang kayak ini. Aku ndak ada tempat cerita. Mohon saran dan masukannya kak mengenai ceritaku ini. Baik, satu hal yang harus teman-teman pahami dalam bentuk ketaatan apapun ya, apapun, maka ketaatan itu kita sandarkan bukan kepada asas manfaat, bukan juga pada asas balas budi. Jadi kalau misalkan
ada orang tua kita kurang baik perlakuannya dengan kita, atau orang lain gak baik perlakuannya dengan kita, apakah kita boleh jahat kepada mereka? Tentu tidak. Harus tetap berbuat baik. Apa dasarnya berbuat baik itu? Dasarnya adalah karena Allah yang nyuruh. Apa dasarnya kita taat sama Allah? Ya karena Allah yang nyuruh. Bukan karena, oh manfaatnya begini, oh orang itu baik, aku harus enggak. Justru orang itu jahat, kita harus berikan kebaikan. Karena kita baik itu karena Allah, untuk Allah, bukan karena manusia, bukan karena perilaku dia kepada diri kita. Itu yang menjadi value sebagai seorang muslim dan sebagai seorang mukmin. Berlaku baik, berlaku adil, bukan didasarkan pada asas manfaat atau asas balas budi, melainkan didasarkan kepada aturan syariat dan perintah serta larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Dan yang kedua, dalam hal ini Allah ingin menguji kamu dengan diberikannya orang tua yang seperti itu. Maka, gini teman-teman semua, ketika kita dihadapkan dengan situasi yang seperti ini, cobalah untuk memahami situasi dan kondisinya. Jadi kalau kita udah paham tentang situasi dan kondisi atau bagaimana sikap orang tua kita dalam kondisi-kondisi tertentu begitu ya, maka dalam hal kayak gini, cukup saja kamu maklumin. Oh, orang tua aku begini, memang udah dasarnya begini, mau gimana lagi udah begini. Dia nasihatin kita dengerin, diocehin dia dengerin, paling berapa lama sih, 5 menit, 15 menit udah selesai. Emang luka kadang bisa menimbulkan luka, tapi percayalah teman-teman semua, ketika kalian sabar dalam menghadapi orang tua yang mohon maaf mungkin agak zolim ya dengan anaknya, insya Allah kalian akan tetap mendapatkan kebaikan, mendapatkan pahala. Sabar. Nanti kalau kamu udah nikah dan keluar dari rumah orang tua kamu, nanti kamu bisa bebas. Tanda kutipnya bebas itu maksudnya berpindah kewajiban kamu dari orang tua kepada suaminya, which is kamu bisa bebas dari situ. Karena ketika dalam kondisi seperti ini, kamu harus bisa tetap taat, kamu harus bisa tetap patuh sama orang tua selama memang bukan pada hal-hal yang maksiat, bukan pada hal-hal yang salah, bukan pada hal-hal yang dimurkai oleh Allah, melainkan pada hal-hal yang kayak kebaikan atau diocehi ya. It's okay lah. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Kalau baik kita dengarkan, kalau cuma ocehan yang sekedar pelampiasan ya udah diem aja. Gak usah dimasukkan ke hati, it's okay. Kamu sabar, kamu bisa ngelewatin itu, insya Allah kebaikan dan pahala itu Allah curahkan kepada diri kamu dan keluarga kamu, insya Allah. Ya. Dan terakhir, doakan orang tua kamu agar bisa berlaku adil, mendapatkan hidayah dan sehat terus, sehat selalu, agar agar bisa melihat kamu sukses nantinya. Ya, doakan dia supaya sehat selalu, baik selalu, ya diberikan keberkahan oleh Allah gitu. Insya Allah nanti Allah tuntun hatinya agar bisa lebih lembut lagi dan bisa berlaku adil bagi anak-anaknya. Oke, selanjutnya Kabi mau cerita, teman aku mau ketemu sama cowok yang dia kenal. Diajak aku juga karena dia nggak mau berdua doang kayaknya. Aku nggak mau, karena meskipun mereka berdua nggak pacaran, tapi itu tetap nggak boleh ya. Cuma aku belum ngomong ke dia kalau aku nggak mau. Karena kayaknya aku juga bingung gimana mau menyampaikan penolakan itu. Harus gimana ya kak? Baik. Aduh gak tahu, sorry teman-teman. Jadi gini, dalam beberapa kasus yang seperti ini, itu perlu yang namanya ketegasan dan penegasan dalam diri kamu. Ya, harus ada ketegasan. Kalau misalkan, gini teman-teman, kan kita hidup di atas value atau nilai-nilai yang kita yakini. Maka ketika kita meyakini bahwasanya apa yang menjadi pilihan orang itu keluar dari nilai-nilai yang kita yakini gitu ya, maka kamu harus menyampaikan. Misalkan namanya Rini, sorry ya Rini, maaf untuk kali ini aku nggak bisa. Sampaikan saja, nggak perlu takut, nggak perlu malu, nggak perlu ngerasa nggak enak. Kamu harus bisa rasa nggak enak itu tuh tingkat tertingginya itu ada kepada Allah. Kalau kamu bisa nggak enak sama manusia, kenapa kamu bisa nggak enak sama Allah? Harusnya kita lebih gak enaknya sama Allah. Ya, artinya begini, sampaikan dengan cara yang baik kalau misalkan kamu nggak bisa. Misalkan ya, Rini itu suka makan bakso ya, ajak dulu makan bakso. Soalnya kita makan bakso dulu yuk. Nah pas makan bakso, selesai makan bakso dalam keadaan perut kenyang, minum es, wah seger banget tuh ya. Bilang, Rini sorry banget untuk ketemu sama cowok itu nggak bisa. Karena menurut aku itu tetap nggak boleh. Gitu dan seterusnya. Kamu sampaikan saja sesuai dengan bagaimana kebiasaan kamu dalam komunikasi dengan si Rini tadi misalkan gitu.
Ya, sampaikan. Jangan sampai kita nggak enak sama manusia, tapi kita nggak pernah nggak enak sama Allah. Sama manusia nggak enakan, sama Allah seenaknya. Kan nggak boleh kayak gitu ya. Kita harus tetap menjaga batasan, tatanan, dan value serta nilai dalam diri kita tentang bagaimana kita bersikap, bertindak, ya, bersosialisasi atau beraktivitas itu harus tetap dijaga nilai-nilai yang kita yakini tadi. Itu sampaikan saja dengan cara yang sesuai dengan karakter si Rini tadi. Ya kalau misalkan dia marah ya, it's okay, nggak ada masalah, biasa saja. Kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Satu fakta yang harus teman-teman pahami bahwasanya kita sebagai manusia tidak akan bisa menyenangkan atau membuat semua orang itu setuju dengan apa yang kita lakukan. Yang bisa kita lakukan adalah membuat Allah senang, ya, dengan kita melakukan perbuatan yang Allah perintahkan. Itu aja. Ya. Jadi gitu, tetap dikatakan dengan cara yang baik yang sesuai dengan karakter dari si Rini tadi begitu. Selanjutnya, oke. Kak, kalau masalah justru bikin kita deket sama Allah itu artinya berkah kan? Gimana cara kita semakin ikhlas dengan apa yang dikasih Allah ke kita? Baik, betul. Ketika masalah gini teman-teman, gini. Aduh ini sebenarnya pembahasannya agak panjang ya. Aku minum dulu ya. Aku karena nih pembahasan tentang ini agak panjang dan aku ingin supaya teman-teman tuh ada orang berapa di sini? Ada orang 10-an. Ya, supaya teman-teman tuh menyadari itu dan siapapun nanti yang nonton di YouTube, halo, itu teman-teman juga bisa tahu tentang apa sih makna daripada yang ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tunggu sebentar ya. Oke. Teman-teman, gini, sebelum aku masuk kepada pertanyaan ini, aku pengen tanya ke teman-teman semua yang hadir di sini. Tapi aku coba pengen tanya ke yang bisa open mic siapa? Aku pengen ke Mbak Ovi deh. Mbak Ovi bisa open mic nggak? Atau ngobrol aja sebelum kakak jawab ke sini supaya teman-teman tahu, kita kasih bridging dulu ya. Mbak Ovi bisa open mic? Nggak bisa? Oke, nggak apa-apa. Selanjutnya mungkin aku pengen tanya ke Mbak siapa ya? Mbak Denisa deh. Bisa open mic Mbak Denisa? Bisa, Kak. Bisa? Iya, bisa. Oke. Mbak Denisa, aku pengen tanya. Mhm. Kalau eh, kita makan itu akan terasa enak ketika kita makan itu pada saat apa? Kak, gimana, Kak? Kita akan merasa enak ketika makan, Itu di saat kita tuh sedang merasa apa? Maksudnya sedang ngerasa dalam kondisi suka, seperti apa? Suka, oke. eh, Terus ada lagi? ngerasa suka sama ngerasa suka dan ngerasa cukup sama apa yang lagi kita makan ini. Hmm, ada lagi? Kayaknya itu aja sih dari aku, Kak. Kayak Oke, satu. ketika kita ngerasa cukup di depan kayak, wah iya nih, aku cukup, aku suka sama ini. Itu ya, Akan merasa enak ketika makan ya? ya. Oke. Selanjutnya deh, pertanyaan selanjutnya. Kita akan merasa tidur itu sebuah nikmat, itu ketika kita dalam kondisi apa? Maaf, tadi lagi ada suara motor, Kak. Kenapa? Oke. Kita akan bisa merasakan tidur itu merupakan nikmat yang luar biasa besar, itu ketika Hmm. kita tidur dalam atau sedang dalam kondisi apa? Kondisi tenang, kondisi nyaman. Oke. Kayak kalau misal, ya, dalam kondisi tenang sih lebih tepatnya. Kayak kita nggak banyak pikiran, yang kayak gitu-gitu tuh kayak nikmat sih. Dibanding Oke. kayak kadang misal di tempat yang
mewah nih anggapan. Tapi kalau lagi banyak pikiran tuh nggak terlalu kerasa ya mungkin nikmatnya sama. Ya, Misalnya kita di tempat biasa aja, tapi kita tuh tenang lagi nggak banyak oke. tuh yang dipikirin gitu. Oke. Cukup ada lagi? Cukup Kak. Cukup. Oke, satu lagi ya. Mbak Denisa suka manis nggak? Suka makan atau minum manis nggak? Suka-suka. Suka. Biasanya kalau bikin teh nih, itu biasanya berapa Mhm. banyak gulanya? Hitungannya pakai sendok Eh, makan aja deh, biar semua tuh bisa tergambar. 1,5. 1,5 sendok. Mhm. Oke. Coba bayangkan, kamu dalam kondisi di mana kamu itu habis minum minuman yang pahit sekali, yang pahit banget ya. Pokoknya pahit luar biasa. Pernah minum yang pahit itu minuman apa? Ada yang pernah nggak kamu cobain? Pahit banget. Kopi atau enggak Oke, ini anggap aja matcha, kopi. ada matcha yang pahit. Kopi aja. Kopi yang semua orang tuh mungkin pernah ngalamin itu ya. Kopi. Kopi tanpa gula kan begitu misalkan. Itu kan pahit. Iya. Oke. Kamu habis minum itu pahit sekali, kemudian kamu bikin teh, langsung bikin teh yang tadinya 1,5 sendok, terus kamu kasih 0,5 sendok saja, itu tehnya akan rasa manis banget apa enggak? Kamu setelah yang pahit banget gitu, terus dikasih air teh yang cuma 0,5 sendok, itu manisnya lebih terasa atau enggak kira-kira? Lebih terasa. Lebih terasa Lebih karena terasa kamu sih. Sebelumnya habis pahit minum banget. pahit banget. Oke, aku kakak akan berikan jawaban dari tiga itu. Pertama, teman-teman semua, makan itu akan terasa enak. Itu tadi yang disampaikan Mbak Denisa itu benar, cuman kurang mendasar. Makanan itu akan kita rasa enak ketika kita benar-benar lapar. Betul? Mbak Sekarna lapar. Betul. Lihat aja teman-teman ketika puasa. Makanan itu semuanya akan terasa enak banget. Apapun. Bahkan air putih itu akan terasa nikmat sekali ketika kita teguk dan masuk ke tenggorokan kita. Kalau kita puasa. Maka ketika kita makan itu akan enak banget ketika kita sedang posisi lapar. Kalau nggak percaya, teman-teman ketika udah buka puasa itu udah kenyang banget ya. Kenyang banget ya. Kenyang banget tuh. Tapi setelah itu ada makanan yang teman-teman suka tuh di hadapan kalian. Kira-kira kalian tetap merasa enak nggak makanan itu? Atau udah biasa aja? Pernah kan kalau puasa tuh kita nafsu mata itu pengen beli bla bla bla, udah dibeli semua nih. Cuman minum air teh hangat sama beberapa kurma terus makanan kecil satu dua kenyang. Yang lain yang tadi terlihat enak itu jadi biasa aja. Betul? Iya kan? Itu pertama. Kemudian yang kedua, masalah tidur. Balik lagi, jawaban Mbak Denisa betul, cuman kurang mendasar. Betul. Orang tidur akan ngerasa enak itu kalau ngantuk. Gak percaya? Coba kamu nggak tidur 1 hari 1 malam, terus besoknya ada kesempatan tidur, pasti dimanapun kamu tidur, di atas kursi, di kursi sofa, itu akan terasa nikmat banget tidur itu. Dengan keadaan kondisi kita capek, dengan kondisi kita ngantuk, tidur dimanapun itu akan terasa nikmat banget. Pernah nggak sih kamu tidur di kursi gitu ya, atau tidur di perjalanan, di mobil, itu ngerasa enak banget. Even kondisinya nggak tenang, tapi kalau kita capek, tidur itu akan terasa nikmat. Ya kan? Nah yang terakhir, berkaitan dengan manis tadi. Betul. Manis itu akan lebih terasa mesti sedikit ketika kita sebelumnya itu mengkonsumsi sebuah hal yang pahit. Contohnya tadi adalah kopi. Itu betul banget. Nah hikmahnya apa teman-teman semua? Terkadang ya, Allah itu memberikan ujian kepada kita dengan kesulitan-kesulitan, ya dengan kesulitan yang luar biasa sulit, agar kita itu bisa mendapatkan kenikmatan, merasakan nikmat yang luar biasa ketika Allah berikan nikmat setelah kesulitan itu. Paham nggak maksudnya? Jadi kita akan akan bisa merasa bersyukur
ya akan bisa merasakan nikmat itu ketika kita sebelumnya belum pernah merasakan kenikmatan itu, atau sebelumnya kita merasa bahwasanya kita sedang merasa sulit terus Allah berikan kenikmatan, itu tuh akan merasa banget manisnya nikmat yang Allah berikan pada saat itu. Nikmatnya itu akan luar biasa sekali. Ya, nah terkadang Allah tuh memberikan ujian-ujian itu agar kita tuh bisa merasakan kenikmatannya setelah itu. Kalau kayak kita analogikan kayak tidur, teman-teman, tidur itu enak kalau kita capek. Tapi kalau kebanyakan tidur, pusing. Ya kan, nggak enak jadinya. Tidur udah nggak nikmat, udah biasa banget. Kadang sampai pusing, bahkan sampai nggak mau tidur lagi karena udah kebanyakan tidur. Kan begitu. Nah, tapi kalau misalkan sesekali gitu sampai capek banget terus tidur, itu rasanya enak banget. Sama kayak hidup. Kadang kita diuji terus kita diberikan satu nikmat itu udah rasanya luar biasa sekali. Maka kalau kita garis bawahi teman-teman semua ya. Kenikmatan dalam hidup itu bukan berdasarkan kepada banyaknya Allah ngasih nikmat A, B, C, D itu tidak. Tapi justru kenikmatan dalam hidup akan kita bisa rasakan ketika kita bersyukur dan bisa apa ya mensyukuri. Kemudian setelah itu kita sadar bahwasanya ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sadar akan nikmat Allah, kemudian kita bersyukur, itu akan indah banget. Makanya kalau teman-teman ngeliat mungkin orang-orang di luar sana nih, ada yang diuji dengan masalah yang begitu besar, atau bahkan kita merasa hidup hidup kita itu jauh lebih enak dari orang itu, tapi kenapa orang itu tetap kelihatan bahagia? Kenapa orang itu tetap terlihat tersenyum, tertawa, jadi bahagia? Maka yang membedakan bukan kualitas nikmatnya, tapi yang membedakan adalah rasa syukurnya. Kualitas syukur kita dan dia itu beda. Kita diberikan banyak kenikmatan, ya kemudian apa? Kita nggak mau bersyukur. Ya kita hambar saja, nikmat itu jadi hambar jadinya. Karena kita nggak mau bersyukur dan kita merasa itu satu hal yang biasa. Tapi kalau kita meski sedang diuji nih, tapi kita mau untuk bersyukur dengan kenikmatan-kenikmatan kecil yang Allah berikan, itu akan membuat kita bahagia. Makanya membedakan itu apa? Rasa syukurnya. Oke. Nah, maka kalau kita korelasikan dengan pertanyaan dari sini, kalau masalah kalau masalah justru bikin dekat ke Allah berarti itu berkah ya, Kak. Gimana cara kita semakin ikhlas kepada. Nah, maka ketika Allah ngasih masalah kepada kita dekat dengan Allah, itu betul sebuah hal yang berkah dan itu baik, dan itu memang tujuan daripada ujian itu untuk kembali mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ditambah lagi untuk memberikan kenikmatan-kenikmatan setelah itu yang tidak diberikan sebelumnya. Nah, selanjutnya gimana cara kita tetap ikhlas dalam menerima itu? Nah, ini yang harus teman-teman garis bawahi bahwasanya proses penerimaan itu butuh waktu. Ya, butuh waktu dan perlu dengan ilmu. Tidak akan bisa sampai ke tahap benar-benar ikhlas kalau teman-teman gak punya ilmunya. Ya teman-teman nggak punya apa ya kisi-kisinya, teman-teman nggak tahu tuh passwordnya itu apalah kasarnya begitu ya. Nah maka salah satu hal agar kita bisa menerima ya belajar deket ke belajar deket majelis ilmu, datangin guru, deket dengan Al-Quran, punya circle yang mendukung kamu, yang nggak ninggalin kamu di saat kamu susah gitu ya, tetap mendukung dan memberikan yang terbaik, dan senantiasa menjalankan sholat malam. Itu adalah cara untuk menerima dan itu perlu waktu. Terkadang kayak kakak sendiri aja untuk bisa sampai menerima situasi yang gak ideal, kakak tuh butuh waktu teman-teman. Kadang kakak tuh sampai bener-bener down banget gitu ya, sampai harus datang ke berkunjung ke rumah guru kakak, main ke sana, ngobrol, baru setelah itu agak mendingan, hatinya agak mendingan, baru setelah itu pulang, kita lanjut lagi kehidupan dan seterusnya. Nah, itu memang ada fase-fase penerimaan seperti itu. Akan tetapi satu hal yang kita yakini ya, bahwasanya memang ujian di dalam kehidupan itu hanya sementara. Nggak akan bertahan selamanya, artinya nanti juga akan usai. Itu juga harus teman-teman pahami. Intinya kamu ikhtiar, jangan jauh dari Allah, lakukan yang terbaik, dan yakinlah suatu saat ujian kamu akan usai, dan Allah akan berikan keberkahan dan rahmatnya berupa kenikmatan-kenikmatan yang belum pernah kamu dapatkan sebelumnya, dan kamu akan bisa merasakan manisnya nikmat itu ketika kamu lulus ya dari ujian yang Allah berikan di saat itu. Gitu. Itu ya kurang lebih teman-teman. And then selanjutnya masih ada 3 lagi teman-teman. Udah jam 9. Assalamualaikum Kak, izin cerita. Aku baru saja putus dari pacarku. Alhamdulillah. Aku selama ini pacaran ini sadar aku salah dan ngerasa selama di dalamnya itu resah. Tapi ketika aku putus secara baik-baik seperti itu berat Kak, jaga jarak sama orang yang kita cintai itu sakit banget ya. Aku putus karena aku sadar salah bahwa Allah nggak ridho sama cara aku cari pasangan gini.
Kedua, karena aku ngerasa belum worth it dicintai, meskipun banyak orang terdekat yang meyakinkan bahwa aku tuh worth it. Ini gimana ya Kak, agar ngerasa layak dan nepis insecure kita, dan gimana agar kita tetap on the track di jalan yang benar atau di jalannya. Singkatnya, kamu harus ikut kelas manajerial cinta. Karena di situ kita akan ngebahas tentang cinta-cintaan kayak gini-gini. Gitu ya. Ya, ikut manajerial cinta biar nanti dibahas. Tapi di sini akan kakak sedikit bahas ya, sedikit saja. Bahwasanya ketika kita nggak merasa, oh sorry, ya pertama manajerial cinta, yang kedua nanti di ada tanggal 19 itu ada pertemuan offline, ada oh ya ada agenda offline di Hack, itu judulnya itu apa ya? Feeling worthless. Jadi merasa tidak berharga gitu. Nah kita akan bahas di situ. Nah teman-teman, kalau di fase-fase yang seperti ini, apa kita nggak merasa apa yang merasa nggak pantas dicintai gitu ya dan seterusnya, itu hanya perspektif subjektif kita saja sebenarnya. Kita tuh terlalu insecure, terlalu fokus kepada kekurangan kita. Artinya kita tuh harus juga seimbang antara melihat kekurangan dan juga kelebihan kita. Ya, jadi kalau misalkan kita ada feeling atau perasaan-perasaan gak berharga, coba deh untuk merefleksikan, ditulis apa sih yang kamu gak berharga, tuh tulis tuh ya, tulis gitu. Terus kamu juga harus objektif, apa sih yang bisa kamu lakukan atau kelebihan kamu, kamu tulis. Maka di situ aku yakin kamu bakal banyak banget menemukan kelebihan-kelebihan kamu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau masalah apa namanya pasangan atau dicintai teman-teman, percaya sama kakak, nanti kamu tuh akan dihargai sama orang yang benar-benar mencintai kamu. Kamu akan benar-benar dijaga, akan benar-benar ya dihargai sebagaimana mestinya ketika kamu bertemu dengan orang yang tepat yang bisa menghargai kamu. Jadi nggak usah khawatir, kamu akan terlihat indah oleh orang yang mencintai kamu kok. Gitu. Nah itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, berkaitan dengan gimana agar bisa tetap on the track. Nah ini panjang, ini pembahasannya itu panjang sekali kalau udah berbicara supaya tetap on the track gitu ya. Pertama nih ya, kakak coba jawab dengan singkat-singkat. Pertama, ketika kita ingin tetap stay on the track, maka jangan lepas dari jamaah, dari komunitas, dari kelompok, itu jangan lepas. Serius, karena kalau kita lepas tuh jauh akan lebih mudah kita tergelincir dalam hal-hal yang tidak baik. Itu kita akan jauh lebih mudah. Tapi kalau kita stay on the track, kemudian kita berjalan bersama kelompok, ya insya Allah akan senantiasa dia mengingatkan, senantiasa akan ada rasa was-was dan seterusnya lah begitu. Nah pertama itu harus ada kelompok, kamu jangan keluar dari kelompok kebaikan, komunitas atau harokah begitu ya. Nah yang kedua teman-teman, jangan tinggalin yang namanya ngaji, datang ke majelis ilmu atau talaki, langsung kepada guru-guru dan seterusnya. Nah yang ketiga, jangan berhenti belajar. Belajar itu dalam artian ya baca buku, upgrade skill, dan lain sebagainya. Itu harus teman-teman lakukan. Nah, jadi dalam rangka untuk stay on the track itu panjang banyak amalannya, tapi singkatnya 3 hal itu kalau kamu lakuin, itu akan menjadi pondasi yang kuat ketika kamu ingin bertahan dalam kebaikan. Begitu. Oke, kemudian selanjutnya, Assalamualaikum Kak Abi, saat kita galau karena terus-terusan mikir sama lawan jenis yang kita kagumi itu apakah dosa? Aku kadang suka mikirin dia tapi aku takut berlebihan Kak. Iya bisa jadi dosa kalau kamu udah sampai ke tahap halu. Tahap halu, halusinasi gitu ya. Kemudian berimajinasi ke hal-hal yang tidak semestinya. Itu bisa mengganggu mental kamu, bisa mengganggu kesehatan jiwa kamu juga. Kalau udah halu gitu ya. Dan itu nggak boleh dalam Islam, itu zina pikiran namanya. Kita halu nanti begini dan seterusnya, nggak perlu kayak gitu. Artinya ketika kita halu itu tuh ada dalam diri kita tuh ada perasaan untuk supaya memilikinya, ada perasaan supaya kita mendapatkannya dan lain sebagainya. Kalau kamu suka halu itu bermasalah kepada mental nanti ujung-ujungnya, dan secara tidak langsung kamu tuh menginginkan dirinya agar menjadi punya kamu, menjadi milik kamu gitu ya. Dan ketika ternyata realitanya gak sesuai dengan apa yang kamu halusinasikan tadi atau kamu bayangkan, itu akan terasa jauh lebih sakit. Maka salah satu doa yang sering aku panjatkan adalah, ya Allah, jauhkanlah hati aku ini dari rasa menginginkan seorang hamba begitu. Intinya begitu. Jangan digantungkan pada seorang hamba. Aku menyukai seseorang, misalkan begitu ya. Tapi jangan jadikan rasa ini sebagai rasa yang berlebihan sehingga aku merasa harus memiliki dirinya dan seterusnya. Nah, itu harus dihindari. Agar apa? Agar after itu kita nggak hancur hatinya, kita nggak hancur hidup kita. Karena kalau kita halusinasi atau kita berangan-angan ya, kita membayangkan hidup yang indah dengan si doi, ternyata realitanya nggak begitu. Wah, itu bakal hancur banget teman-teman. Jadi
Jangan, dan itu bisa berpotensi dosa ketika kamu halusinasinya melebihi batas, kayak mohon maaf, halusinasi sampai berhubungan badan sampai gitu, atau halusinasi jalan-jalan itu bahaya. Jalan-jalan misalnya kayak ini gandengan tangan gitu ya, kayak orang pacaran dan seterusnya, itu bahaya. Itu bisa jadi dosa kalau udah sampai ke tahap seperti itu. Ya. Kemudian yang terakhir, ini pertanyaan terakhir di pertanyaan malam hari ini. Kabi, kadang aku labil, dari apapun itu suka berubah-ubah kak. Bentar-bentar senang, bentar-bentar sedih. Kadang santai, kadang juga overthinking kak. Kadang gelisah yang tiba-tiba aku bingung jadinya sama diri sendiri. Aku harus gimana ya? Kamu artinya ini saat ini masih belum paham atau belum kenal dengan diri kamu sendiri. Maka kalau kamu belum kenal dengan diri kamu sendiri, teman-teman, kamu harus mencari tahu kamu tuh orangnya seperti apa sih. Kita. Nah, gimana caranya? Caranya adalah dengan kamu harus menuliskan apa-apa yang menjadi kegelisahan dan kekurangan kamu tuh ditulis. Supaya kamu sadar, oh aku ternyata kurang di sini, aku kurang di sini, aku kurang di sini, aku kurang di sini, dan seterusnya gitu ya. Nah, artinya kamu nanti bakal kenal diri kamu tuh seperti apa dan seterusnya. Nah, nanti kalau udah kenal, udah ketahuan ya, yang mana-mana yang harus di-upgrade, yang mana-mana yang harus diperbaiki gitu. Maka setelah itu kamu akan bisa antisipasi dan evaluasi. Oh, aku orangnya labil, berarti dalam memutuskan sesuatu, aku harus bisa lebih hati-hati, aku harus bisa lebih serius, aku harus lebih mempertimbangkan banyak hal gitu ya. Sebentar teman-teman ya, ini yang mau habis baterai, saya izin untuk ambil charger dulu sebentar. Oke, jadi begitu teman-teman. Jadi kalau kita udah tahu kondisi kita seperti apa, kayak tadi kamu udah tahu sebenarnya misalkan kekurangan aku tuh labil kak, gitu. Nah maka kalau labil, apa yang menyebabkan kamu labil? Oh mungkin kamu pengambilan keputusannya terlalu buru-buru, kamu terlalu banyak terlalu mengandalkan emosional kamu dalam memutuskan sesuatu, gitu. Nah itu kamu harus evaluasi. Maka next time kamu harus lebih hati-hati lagi dalam memutuskan. Kakak pernah di fase itu, yang dimana kakak itu kayak bukan labil, lebih kepada aku udah memutuskan A gitu misalkan ya. Dulu tuh memutuskan A, ternyata setelah berjalan sampai beberapa saat itu, kok malah yang aku pilih salah. Oh artinya aku kemarin nggak boleh milih asal-asalan. Aku nggak boleh impulsif gitu ya. Pilihan atau tindakan yang hanya dikendalikan oleh emosional saja. Aku nggak boleh kayak gitu. Aku harus mempertimbangkan dengan berbagai macam pertimbangan, dengan data, dengan riset, dengan hal-hal yang memang menjadi pendukung begitu ya. Kita harus mempertimbangkan itu. Nah, sama halnya kayak kamu tadi, kamu ceritakan kamu labil, maka kamu harus cari tahu dulu apa yang membuat kamu labil. Kalau yang membuat kamu labil itu karena kamu impulsif, artinya kayak terlalu mengandalkan emosional dalam memutuskan sesuatu, nah itu harus diperhatikan. Artinya next time dalam memutuskan sesuatu, kamu nggak boleh salah-salah kayak gitu. Kamu harus lebih hati-hati, kamu harus banyak mempertimbangkan hal-hal yang lain. Gitu. Ya, jadi kenali diri kamu dan perbaiki pelan-pelan. Nah, dalam proses memperbaiki ini juga perlu waktu, perlu tahapan, perlu proses. Jadi nggak bisa sekaligus. Kakak bisa menjadi seperti setenang saat ini gitu ya. Itu melalui banyak hal pelajaran dalam hidup, menghabiskan puluhan buku yang udah kakak baca. Gitu ya, berjam-jam setiap hari kakak korbankan waktu buat belajar. Setiap pekan, seminggu 2-3 kali untuk lagi ke tempat guru-guru kakak. Itu fase yang panjang. Maka nikmati prosesnya itu sampai kamu ada pada titik ini. Mungkin orang-orang yang dulu kenal kakak, baik di Ngaji khususnya ya. Ya kan di Ngaji tuh orang yang bukan cukup ya, yang paling kecil, paling muda, paling bocil banget tuh. Kamu bisa tanya ke senior-senior Ngaji gitu. But kakak orangnya mau belajar. Selain Allah kasih opportunity, kakak orangnya mau belajar terus belajar. Orangnya memang dari dulu berani gitu ya. Berani untuk ngomong, berani untuk menyampaikan pendapat dan seterusnya. Akhirnya bisa sampai di tahap ini. Ya, mungkin kalau kayak yang senior-senior tuh tau lah dulu saya tuh seperti apa. Bocil, nggak dianggap gitu ya. But namanya orang ya berevolusi gitu ya, memperbaiki diri dan seterusnya, belajar
bisa sampai kepada tahap ini. Artinya kamu harus bisa menikmati proses. Bahkan mungkin orang-orang nggak akan menyangka kalau aku bisa sampai di tahap ini kalau nggak ada proses. Bahkan kalau teman-teman tuh datang di Urban waktu itu, Urban terakhir ya bulan 12, itu tuh ada adik aku datang dari kampung karena harus memperbaiki giginya, dia mau ada tes gitu ya, dia harus memperbaiki gigi. eh dia ke Palembang, dia datang ke Urban, dia bilang gini, dia nggak menyangka ketika aku di Palembang itu bisa seperti ini begitu, karena setahu dia dan orang tua aku di rumah cuma datang ke masjid, ke pondok itu ya, ke pondok dulu, ngaji ke pondok, ke masjid, terus ngurusin hewan ternak gitu. Ngurusin hewan ternak tuh ngurusin sapi gitu gitu, kambing, ayam. Di Palembang kok begini dan seterusnya, karena mereka nggak ngelihat proses itu. Nah tapi kalau kamu bisa melewati proses yang agak pahit saat ini, kamu akan bisa menerima hasilnya itu nanti mungkin 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ke depan gitu. Jadi evaluasi kekurangan kamu, perbaiki apa yang menjadi kekurangan kamu itu, nikmati prosesnya, berjalan seiringnya waktu nanti kamu akan merasakan kenikmatan itu. Jadi sembari kita berproses, sembari kita bertumbuh gitu ya. Jadi sabar buat siapapun, ingin menjadi seperti apapun, memang perlu kesabaran yang luar biasa gitu. Kayaknya di Mufa pernah kakak bahas ya, berkaitan dengan kesempatan dan juga kemampuan itu harus seiring. Ada kesempatan tapi tidak memiliki kemampuan, ya kamu gak akan bisa kemana-mana. Tapi kalau kamu punya kemampuan juga gak dikasih kesempatan sama orang, ya sama, kamu gak akan kemana-mana. Jadi artinya memang dua-duanya itu harus seiring. Dan biasanya insya Allah ketika kamu memiliki kemampuan, Allah akan berikan kesempatan itu. Kak, rasanya sakit banget ketika apa yang kita harapkan gak sesuai. Aku gak mau iri sama orang lain, tapi rasa itu bikin aku pengen gitu juga. Adakah tips dalam menjaga hati kita? Kalau kamu orang Palembang, hadir nanti di hati-hati dengan hati. Kita akan bahas, kita akan cerita, kita akan sharing, berbagi insight dengan uh, di Ngaji Palembang ya, dengan pembahasan hati-hati dengan hati. Kalau kamu orang Palembang, tapi kalau bukan, gini, coba dengerin di sini. Teman-teman, kakak tuh sering banget lo bilang sama kalian kayak, udah nggak perlu lo ngebandingin hidup kamu dengan orang lain, nggak perlu banget, nggak perlu. Kalau mau dibandingin, kakak tuh banyak banget insecure-nya di umur sekarang. Orang lain udah pada nikah, udah pada punya anak, udah pada mungkin udah punya kerjaan yang settle ya, maksudnya settle tuh kayak PNS gitu-gitu ya, punya bisnis yang mapan, kemudian juga punya keluarga yang luar biasa harmonis dan seterusnya. Kalau mau insecurean, kakak insecure juga sebenarnya. Tapi nggak perlu mau sampai kapan kayak gitu. Ya udah, kita fokus aja kepada bidang yang kita kuasain, fokus kepada bidang yang ingin kita tekuni. Kakak bergerak fokus di dakwah, kakak belajar berbagai macam hal tentang dakwah. Apapun ya, apa yang bisa kakak pelajari untuk bisa menunjang dakwah gitu ya. Jadi nggak perlu untuk insecure. Kalau mau dibandingin itu nggak akan ada habisnya. Nanti kalau kamu udah sampai titik yang saat ini menurut kamu ideal, loh kayaknya ideal tuh kayak orang itu, kamu udah sampai di orang itu, nanti kamu akan membandingkan lagi dengan orang lain. Terus kamu tercapai seperti orang lain itu, nanti akan membandingkan lagi dengan orang lain, nggak akan ada habisnya. Maka syukuri saja apa yang saat ini kamu miliki, apa yang saat ini ada pada diri kamu, syukuri sembari ikhtiar yang terbaik agar kamu bisa jadi lebih baik lagi. Ya, patokannya adalah bukan dengan orang lain, tapi dengan diri kamu sendiri. Bagaimana dengan diri kamu 1 tahun yang lalu? Bagaimana dengan diri kamu beberapa bulan yang lalu? Apakah better? Apakah better yang sudah lebih baik atau malah sebaliknya? Nah, itu perbandingan yang apple to apple. Tapi kalau kamu bandingkan dengan orang lain itu nggak apple to apple, guys. Ya, jadi nggak perlu membandingkan. Nanti kalau kamu udah, oh kayaknya ideal tuh seperti orang ini deh, seperti si A. Ketika kamu udah sampai kepada titik seperti si A, kemudian setelah itu apa? Udah sampai di situ, nanti kamu ngeliat si B, oh kayaknya yang ideal tuh seperti si B. Ketika kamu udah sampai seperti si B, kamu lihat si C, oh kayaknya ideal tuh seperti si C. Nah, gitu terus nggak akan ada habis. Capek guys. Dan itu kalau kamu kuat, kalau nggak kuat kamu depresi, stres dan seterusnya. Maka lebih baik syukuri aja, terima, tapi tetap ikhtiar, tetap usaha, dan perbandingannya bukan dengan orang lain, tapi dengan diri kamu sendiri di masa lalu. Itu kamu harus bisa lebih baik dari diri kamu di masa lalu. Jadi nggak perlu membandingkan. Itu yang pertama, mindsetnya begitu. Yang kedua, perihal menata hati supaya tidak iri gitu ya. Teman-teman, hati ini adalah organ yang paling penting dalam Islam. Organ tubuh yang paling penting dalam Islam itu hati, bukan fisik, hati. Ya, itu apa? Udah Rasulullah sebut dalam hadisnya bahwasanya
Allah itu sesungguhnya innallah ya, sesungguhnya Allah itu tidak melihat wa yanzuru uh, ila suwarikum ya, tidak melihat fisik kamu, dan tidak wa amwalikum, dan tidak melihat harta-harta kamu ya. Akan tetapi Allah itu melihat apa? Ila kulubikum wa a'malikum, dan Allah itu melihat hati kamu dan juga amal kamu. Maka sebenarnya Allah itu tidak melihat fisik, harta itu tidak, tapi yang Allah lihat itu apa? Hati. Hati. Nanti kita bahas di hati-hati dengan hati di tanggal 12 dari Jadi kalau kamu orang Palembang datang ke sana, kita akan bahas dan ngobrolin tentang hati gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Ya, jadi fokus aja kepada apa yang bisa kamu raih saat ini, syukuri itu, dan senantiasa tautkan hati kita kepada Allah agar hati kita itu bisa bersyukur. Karena letak bahagia itu ada pada syukur, bukan pada materi. Kalau pengen lengkapnya nanti datang ke hati-hati dengan hati, kita bahas di sana. Bahas sekarang aja. Jadi nggak usah kajian jadinya kalau bahas sekarang. Penasaran ya? Kalau penasaran datang ke sana. Ajak teman-temannya, ajak keluarganya rame-rame. Kita penuhin Masjid Malik gitu. 2 tingkat itu kita penuhin. 2 lantai kan Malik itu. Kita penuhin di sana. Wah, nambah lagi guys. Ya datang ya. Kapan Kak? Hari Ahad. Kamu nggak ngeliat story-nya, nggak lihat postingan Yuk Ngaji? Hey, Anda. Yang ngeliat posternya Yuk Ngaji Palembang. Itu nanti rame teman-teman. Bakal rame. Percaya sama kakak. Seratusan orang tuh bakal datang. Insya Allah. Insya Allah ya. Bismillah. Biiznillah atas izin Allah. Kakak yakin seratusan orang tuh udah datang. Kalau cuacanya bagus, Allah meridhoi, Allah merestui ya insya Allah ya. Kakak nggak memastikan tidak. Tapi insya Allah ketika Allah meridhoi, Allah merestui. Dan juga cuacanya bagus insya Allah. Itu akan lebih dari 100 orang yang akan datang. Kalau nggak percaya datang aja nanti. Tapi dengan catatan cuaca bagus dan Allah meridhoi ya. Berarti kalau nggak nyampe 100 ya Allah berarti nggak meridhoi gitu aja. Ya gitu. Jadi datang hati-hati dengan hati dari Ahad. Kita bahas tuntas di situ. Ada kurang lebih durasi waktu tuh sekitar 1 jam setengah, 1 jam 10 sampai 1 jam 20 menit. Nah kita akan bener-bener ngobrolin, kakak akan kupas tuntas perkara hati di sana. Nggak tuntas banget sih karena waktunya terbatas. Kalau tuntas banget bisa 3 jaman. Tapi ya yang inti-intinya aja kakak akan sampaikan ke teman-teman. Oke, datang ya, ajak keluarganya, ajak temennya, ajak sekampung juga boleh datang ke sana. Kita penuhin tuh Maliki 2 lantai. Insya Allah besok 2 lantai penuh. Amin. Baik, teman-teman. Yang selanjutnya nih masih ada ternyata nambah. Tadi kalau kira udah habis gitu ya. Ternyata nambah lagi. Nambah 2 lagi. Gak apa-apa. Kak, kita harus berbakti sama orang tua. Tapi kalau kita nolak perjodohan dari orang tua, apa kita sebagai anak yang salah boleh nolak kan, Kak? Kalau perjodohan itu boleh nolak kok. Boleh nolak, kayak misalkan mah aku nggak mau dijodohkan atau ini nggak cocok buat aku, tapi memang harus berdasarkan reason yang kuat. Kenapa kamu menolak? Bukan karena tendensi dijodohkan ya. Jadi aku nggak mau dijodohkan mah karena orang ini nggak baik, aku nggak mau dijodohkan mah karena begini itu harus kuat. Dan orang tua yang bijak pasti bakal ngerti gitu ya. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau misalkan memang yang dijodohkan itu memang orangnya baik, orangnya soleh atau soleha ya, kalau cowok atau cewek soleh atau soleha, kemudian juga dari keluarga yang baik-baik, ya terima aja. Kenapa? Apa masalahnya? Nanti nggak ada masalah. Tapi memang nggak ada kewajiban ya secara total untuk mengiyakan perjodohan. Tapi kamu sebagai seorang anak harus mempertimbangkan itu. Ya barangkali perjodohan itu adalah jalan yang baik agar kita bisa mendapatkan jodoh yang baik juga. Ya nggak tahu ya namanya jodoh itu datangnya dari mana. Jadi dari perjodohan gitu ya. Kita nggak tahu. Selanjutnya, Kak Abi mau tanya aja. Ini sekedar tanya doang nih ya. Ayo loh. Hyung Praka sibuk banget ya. Kok sedikit perhatikan dia udah jarang jadi host di kelas. Sering. Kamu aja yang jarang ini merhatikan Praka. Praka tuh ya dibacain itu paling sering. Tanya Mbak Sekar, Hyung Praka tuh hampir setiap pekan atau paling enggak tuh 2 pekan sekali pasti dibacain dia hadir. Tanya sama Mbak Sekar kalau nggak percaya. Atau pas di sharing session Senin itu pasti hadir.
Senin kemarin memang nggak lagi berhalangan, dia nggak bisa, tapi dibacain itu 2 pekan sekali pasti hadir. Cuma di sharing session tuh di pekan kemarin aja, di Senin ini kemarin, tanggal berapa? Tanggal 4 ya? Iya, tanggal berapa? Iya, bukan tanggal 4, tanggal 6. Tanggal 6 kemarin. Itu aja, selebihnya kemarin-kemarin dia terus yang nge-host, dibacain juga dia terus yang nge-host. Yang ini sering tampil kok. Sering banget Praka tampil perasaan. Kamu yang datang ini sih, jarang ini kayaknya, jarang aktif. Coba cek rekaman-rekaman itu ya. Kalau kamu cek rekaman-rekaman di YouTube, itu hostnya Praka semua itu hostnya. Wah, ada yang nyariin Hyung. Iya nih, ada yang nyari ini. Nanti dikasih tahu ke Hyung Praka ini. Kamunya yang kurang aktif kali. Coba kamu lihat di rekaman-rekaman itu. Itu hostnya Praka semua perasaan. Itu ya teman-teman. Hyung Praka minggu nanti ada nih. Iya betul, dia jadi hostnya kakak nanti. Ayo ayo datang. Kayaknya rame soalnya masyarakat butuh kajian penenang sekarang, sekaliannya kajian yang mikir sepi ya betul. Akhir-akhir ini jarang buka IG, buka hati kak. Ya nanti minggu kita ketemu, kita ngebahas tentang hati. Kakak akan coba menjelaskan dengan pelan-pelan, dengan tenang, supaya teman-teman itu bisa benar-benar meresap ke hati, bukan hanya sekedar didengar di telinga, masuk ke pikiran terus selesai, tidak. Tapi karena temanya tentang hati, kakak akan coba menyampaikan itu sampai benar-benar nyampe ke hati kalian. Ya, jadi datang, materinya penting banget, banyak reminder di situ, banyak insight baru, banyak juga tips and trick menjaga hati. Maka datang. Bahas banyak yang akan kita bahas di sana tuh banyak sekali. Ya banyak amat sih ya, 1 jam 1 jam setengah ya. Oke lah. Yung Praka suka keceplosan ya kak kalau bicara wak wak wak, emang gitu ya dianya. Ini kenapa jadi kepo tentang Praka sih? Emang kenapa misalnya kalau Praka kayak gitu? Iya, Praka suka keceplosan. Kamu belum tahu ya, Praka tuh saat ini udah better banget dari segi bahasa. Udah better banget. Dulu dia itu bahasanya itu dicampur-campur dengan apa namanya? Dengan bahasa kampung ya. Aduh, Praka dulu buruk banget, tapi sekarang udah veteran ya karena dia mau belajar gitu ya. Mana nggak ada komennya kak? Ada, kan di sini nih. Di kelihatan nggak sih? Aduh nggak. Nah di sini nih, lihat nih. Nih, kan kalian nulis tuh masuk ke HP sini. Memang nggak ada namanya. Siapa yang nulis nggak tahu gitu ya. Tapi masuk di sini nih. Udah bacain semua ya. Iya mereka. Iya suka keceplosan kalau ngomong. Suka berantakan. Tapi sekarang udah better, udah jauh lebih baik dia. Ayo loh, kamu pengen nanya-nanya Praka. Praka biar fokus kuliah bener-bener dulu dia. Jangan diganggu. Oke, cukup teman-teman. Di sini juga cukup. Kalau nggak ada yang ditanyakan, kita cukupkan saja. Coba ya, buka lagi comment sessionnya. Oh iya, satu lagi. Kalau teman-teman pengen belajar tentang masalah cinta yang si manajer cinta ya, membahas tentang 3 hal itu teman-teman boleh banget. Pertama, jebakan love bombing. Itu gimana sih apa namanya? Flow-nya permainan itu tuh gimana bisa orang tuh terkena love bombing. Dan yang kedua, kita akan bahas secara psikologis dan saintis gitu ya. Kenapa orang jatuh cinta tuh bisa bodoh, kita akan ngebahas otak-otak di situ. Dan yang ketiga adalah tentang, aku suka kalau ada yang dari psikologi atau dari kedokteran juga, atau dari kesehatan, kita akan bahas tentang otak-otak itu. Nanti bisa sharing, bisa berbagi ya. Kenapa itu ditulis obrolan? Karena kakak pengen sekedar sharing, ngobrol ya, nggak mau yang kelas yang kaku banget. Tapi makna daripada kelas itu apa, materi itu teman-teman harus paham maksudnya. Maka kalau ada yang dari psikologi juga, ada yang dari kedokteran atau dari kesehatan yang ngebahas tentang otak,
Let's go, join kelas itu, kita sharing, kita berbagi insight di sana. Kemudian yang ketiga tentang membasuh hati yang yang luka karena putus cinta ya. Life after breakup, membasuh hati itu seperti apa? Bagaimana caranya supaya hati itu berusaha paling tidak lebih tenang ketika habis putus cinta itu seperti apa dan seterusnya. Teman-teman harus ikuti sana. Nah, manajer cinta. Kak bayar nggak? Bayar sebenarnya. Pakai infak terbaik doang. Start dari 5.000, 5.000 doang kan. 5.000, teman-teman bisa akses ke 3 kelas itu. Ya kalau misalkan 5.000 masih kemahalan ya nggak tahu lah ya. Kita jajan aja ya, sekali jajan ngeblak aja bisa 20 ribuan ya. Aku kadang heran ya teman-teman. Ini kita sharing ya. Masih ada waktu sekitar 12 menit sampai 12.45. Kadang kita tuh terlalu all out dan mau membuang duit untuk perkara-perkara perut doang. Makan sushi 100.000 habis. Makan bakso 20-30 ribu habis. Ke kafe 30-40 ribu habis. Kelas ikut bayar supaya infak terbaik 5.000. Gak mau ah, masa kelas berbayar. Padahal tuh manusia kayak gitu ya. Masa ngaji berbayar? Konser aja ratusan ribu kalian bayar. Masa ngaji gak mau bayar itu pun ya, asal teman-teman tahu itu bukan buat trainernya. Kayak Mbak Sekar nih. Mana pernah gak ngambil dari hack itu, nggak pernah sama sekali. Bukan ke trainernya, itu buat dakwah, buat muter lagi ke dakwah. Nah, kalau bulu cicak harus sekali bunuh mati ya kak? Ya kalau bisa sekali bunuh mati, karena kalau nggak sekali mati nyiksa namanya. Apapun ngomong menyembelih ayam pun sekali tarik harus mati, harus sampai putus ini ya urat lehernya. Nyembelih sapi juga sama, sekali tarik harus putus urat lehernya. Karena dengan begitu itu kamu tidak menyiksa, tapi kalau di lambat-lambatin gitu-gitu ya itu berdosa, nggak boleh itu guys. Oke teman-teman, gak ada yang mau ditanyakan lagi? Tanyakan enggak nih, masih ada waktu nih kakak nih. Kalau dia mati tapi bunyinya dikit ya nggak apa-apa lah. Bunuh cecak sekali gitu gimana caranya? Ya kamu tinggal injek ya bisa mati, atau pukul juga mati kok. Pukul kepalanya itu bisa mati. Kayak apa ya, pernah teman-teman em, apa ikan kan, kalau kita mau masak ikan itu ikan yang hidup itu kan dibunuh dulu tuh. Nah bunuhnya itu di kepala, di bagian tengah otak sini, nah ada di kepala atas sini, dengan badan sakit ya, di kepala dipukul kan biasanya gitu. Pukul aja pakai pisau itu, dibalik dipukul di bagian kepalanya, di bagian ada bagian yang memang jadi titik lemah, dipukul itu bisa langsung lemas, dia bisa langsung meninggal. Dan aku juga kasihan ya kalau ada ikan yang badannya disesetin tapi kepalanya masih masih belum mati gitu ya, itu pasti sakit banget, nggak berperi kehewanan. Tapi kalau kita yang kasihan, bunuh cicak kasihan, nih kita teman-teman, kita sharing bahas tentang masalah kasihan aja ya. Iya kak, kalau cicak itu jiwa psikopat suka muncul, tapi kalau nggak sekali mati ngerasa bersalah. Gini, kita ngebahas ini di luar dari konteks cicak-cicak di dinding ini ya. Kan lele kak yang suka masih hidup gitu. Iya. Di kepalanya, mukul tuh di kepala. Misalnya kamu apa ya, ada pisau itu kan dibalik aja kan, kalau bawahnya tajam nah atasnya nggak tajam, itu dipukul di bagian kepala, ada ke bagian, kamu cari di Google lah ya, di Google bagian kepala ikan lele yang bisa satu kali pukul mati gitu. Nanti dikasih gambar, nah di bagian mana yang harus kamu pukul. Iya, karena kamu bunuhnya di badan bukan di kepala, sedangkan segala macam saraf itu kan ada dalam otak. Kita ngapain ngomongin ikan sih jadi. Tanggal apa sih, masih ada waktu 10 menit lagi ya. Iya, omong-omong tentang masalah kasih ya nih, hewan yang harus dibunuh ular, cicak, gagak hitam, ada hadisnya ya, betul teman-teman. Di luar dari konteks cicak-cicak di dinding ini ya, ternyata ada hal menarik berkaitan dengan rasa kasihan itu. Apa menariknya? Bentar bentar ya teman-teman, bentar bentar bentar.
Ya. Jadi rasa kasihan itu teman-teman itu bisa jadi satu hal yang berbahaya kalau kita tidak menempatkan kasihan itu dan tidak kita kelola dengan cara yang tepat, dengan cara yang baik. Meskipun memang pada dasarnya kasihan itu berasal dari apa ya, empati ya, emosi yang hadir ngelihat orang tuh susah atau apa dan seterusnya itu, ya itu which is good gitu ya. Tapi kasihan itu bisa berbahaya buat diri kita sendiri. Orang itu akan mudah dimanipulasi, orang itu akan mudah ditipu, dipermainkan kalau udah kasihan. Teman-teman tahu kasusnya ini yang baru-baru ini, Agus No Hands, apa Agus nih bos, tau nggak kasus itu? Tampling nih bos ya. Coba tahu nggak? Kak Denisa, iya tahu. Agus Buntung, kasar banget. Aku aja bilangnya Agus No Hands kok. Nggak tahu kak. Ih, masa nggak tahu? Kamu kemana aja Vivi? Ke gua atau kemana? Masa nggak tahu kasusnya si Agus No Hands? Oke lah kalau buat Vivi nggak tahu ya, nggak apa-apa. Nyimak aja. Oke, teman-teman, kalian tahu kenapa tuh Agus No Hands itu bisa menjadi seperti itu atau korbannya itu bisa tertipu? Karena awal mulanya itu karena apa? Karena dia itu senjatanya adalah memberikan rasa iba. Kasusnya enggak lenyap baru. Kamu tahu nggak Agus itu barusan banget tuh, baru 1 hari yang lalu atau kemarin atau hari ini malah itu ditetapin jadi tersangka, itu udah dikurung baru banget. Nggak lenyap, kamu aja nggak ngikutin Mbak Eva. Belum lenyap kasusnya itu. Ini menarik teman-teman. Ya, jadi di kasus itu, kenapa kok bisa ya orang yang tanda kutip gak punya tangan itu bisa apa memberikan dampak seperti itu pada korbannya? Yang dimainkan oleh si Agus pertama kali adalah bagaimana bisa si korban ini iba terhadap dirinya. Kasihan. Kalau orang udah kasihan, itu mudah banget untuk manipulasinya. Serius, mudah banget. Maka hati-hati orang yang mudah kasihan-kasihan itu which is good, bagus kalau kita meletakkannya dalam posisi yang benar. Tapi kalau kasihannya itu kita letakkan dan kita nggak bisa mengelola dengan benar, itu bisa menjadi senjata makan tuan bagi diri kita. Kita akan mudah dimanipulasi, kita akan mudah diakali tanda kutip sama orang, kita akan mudah dibodohi sama orang. Kalau kita mudah kasihan tanpa ada kelola yang benar, tanpa ada kontrol yang benar. Dalam psikologi ada, teman-teman, mau nolong sama orang kan, mau memberikan sesuatu sama orang itu karena kasihan biasanya. Lihat orang yang susah terus kita kasihan, kita kasih. Nah ini teman-teman, kalau kita ngeliat orang susah itu boleh kasihan, kita boleh bantu, boleh banget, harus bahkan. Tapi lihat situasi dulu, apakah emang orang ini benar-benar perlu dibantu. Nah disitulah pentingnya untuk mengelola rasa kasihan tadi, emosi kasihan tadi itu dikelola. Jadi kayak oke, aku kasihan sama dia tapi aku harus tetap logis ya. Nah itu harus dijaga. Maka kalau kata Buya Hamka, orang jatuh cinta yang tulus itu awal mulanya itu bukan karena aku suka sama kamu begini, enggak. Tapi rasa suka dari awalnya itu dimulai dari apa? Kasihan. Kalau kita udah kasihan sama orang, ya udah berarti kita udah benar-benar tulus. Artinya kayak ingin membantu, ingin memberikan semuanya, memberikan cinta, sayang, dan seterusnya ya, karena memang tulus. Kita nggak mengharap kembalian apapun dari orang yang kita beri itu karena kasihan. Ya, jangankan meminta sesuatu dari orang-orang itu gitu ya. Apa namanya? Yang ada tuh malah kita harus memberi gitu, karena kita didasari pada rasa kasihan. Cinta yang tulus tuh kayak gitu. Sebenarnya cinta yang tulus itu diawali dari kasihan. Ya kasihan ya sama si A, aku jadi pengen deket gitu ya. Pas udah deket, sayang, cinta, ya kita udah ujungnya. Ya itu teman-teman, jadi hati-hati dengan rasa kasihan itu. Gak selama bagus ya, tapi harus hati-hati. Karena kalau rasa kasihan yang lebih mendominasi di dalam diri kamu, maka yang ada kamu akan mudah dimanipulasi sama orang-orang. Hati-hati ya. Itu juga menjadi kelemahan aku juga sih. Kakak orangnya juga mudah kasihan, tapi berusaha untuk ya tetap logis lah di tengah kekasihan-kasihan itu. Kita. Oke, waktunya udah 3 menit lagi habis. Kakak rasa cukup. Tapi sebelum kakak cek, sebelum kakak tutup, kakak akan coba ngecek. Udah ada lagi yang nulis nggak di sini?
Bentar ya. Oke, nggak ada. Berarti aku cukupkan sampai sini. Ada 15 tulisan yang udah kita bahas pada malam hari ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah hadir. Syukron, jazakumullah khairan. Sampai ketemu lagi di Ahad nanti. Di Hati-Hati dengan Hati. Kita jumpa di sana. Kita sharing di sana. Ya, kita berbagi insight. Kakak nggak akan bilang itu kajian. Karena kajian itu kayaknya terlalu formal sekali ya. Untuk teman-teman anak-anak muda yang baru pengen belajar Islam. Kita bilangnya sharing. Dan berbagi insight di sana. Kita ngobrol. Ya, mudah-mudahan bisa dapat kebaikan, keberkahan, dan ilmu di sana. Syukron, jazakallah khairan. Sampai ketemu dari Ahad nanti. Yang di Palembang, yang nggak di Palembang, ya sampai ketemu. Syukron. Bye-bye teman-teman. Kita tutup dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Alhamdulillah. Syukron, jazakallah khairan buat teman-teman semua. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.